Jadi baru kemarin ketemu sama teman, ya kan? Dia cerita saudaranya itu selingkuh. Cuma sama cewek yang lebih, ya kurang lah, istrinya cantik, ya kan, terawat, sama anak-anaknya juga baik. Ini, aduh, ampun-ampunan katanya. Downgrade gitu ya? Selingkuh tapi kok sama yang kenapa ya? downgrade? Agak bingung juga. Aku cowok aja nggak begitu. Nah, ini menarik buat dibahas. Kita bahas yuk sayang yuk. Ya. Dalam podcast kali ini, dalam obrolan Mesra Ferauli, kita langsung bahas aja. Selingkuh kok sama yang downgrade gitu kan. Yuk merapat, subscribe tuh, like and share. Karena ini menarik sekali. Oke, Tuhan. Dan nggak cuma teman kamu, klienku kan rata-rata kliennya tentang perselingkuhan isunya, right? Entah mengapa ada 20 tahunan lebih praktek hampir tiap hari kasusnya perselingkuhan. Iya. Oh, itu yang rame malah ya? Yang paling banyak itu, Han. Aku nggak pernah cerita sih memang. Biasanya rahasia. kalau Mbak Vera praktek nggak pernah cerita. Adalah bocor-bocor tipis. Tapi kan nggak tahu siapa-siapanya kan. Iya, nah, jadi yang paling banyak sebetulnya isu-isu tentang perselingkuhan. Oh, perselingkuhan. Dan ini yang bikin istri-istri kaget. Mbak, jadi suaminya ini nih sama, ada yang sama Enong-Enong, ada perempuan Elsie, come on gitu loh. Ya, yang nggak jelas banget gitu loh. Ada lagi yang benar-benar sama bawahannya. What happened? Nah, ini dia nih Han. Jadi kalau secara psikologis ternyata ya ada penyebab mengapa orang mudah untuk selingkuh. Jadi kalau besok nikah, cari-cari ya isu ini, pahamin lebih dulu. Jadi waktu dia kecil, dia dibesarkan sama siapa nih? Jadi rata-rata kalau kita bisa bikin profilnya, para peselingkuh yang cenderung selingkuh tadi, kerap mereka nggak merasa bahwa dia lagi selingkuh loh. Sama ini kan nggak merasa selingkuh. Nggak merasa selingkuh. Karena rasanya itu bukan selingkuh, mau having fun gitu. Dan memang sampai detik ini agak sukar ditentukan batasan perselingkuhan itu semana sih. Ya. Apakah batasan perselingkuhan itu ketika kita kenang-kenang nih CLBK di hati doang, nggak ketemu enggak, nggak pergi makan bareng enggak, nggak chatting-chattingan juga, cuma di hati aja nih, cuma inget si dia di masa lampau, mantan gitu misalnya, itu selingkuh bukan? Nah, kalau secara psikologis, kalau udah mengganggu relasi dengan pasangan saat ini, udah mendua gitu hatinya, itu selingkuh, meskipun cuma di hati aja. Dulu ada pasangan ya yang istrinya, jadi suaminya nggak ke aku sih, istrinya yang datang. Dia cerita bahwa dia gundah gulana banget gitu loh, nyesel nikah sama yang sekarang, karena dulu nggak kejadian. Dia bubar dengan mantan yang dulu karena memang dulu mantannya memang belum jadi sih. Jadi lebih mapan suaminya yang sekarang, tapi kemudian dia menyesalinya gitu. Nah itu ada, udah selingkuh bukan? Dia sampai nanya, udah selingkuh bukan? Udah, itu udah selingkuh. Ya, atau batasannya mana nih? Apakah ketika Pak suami misalnya ya, menggunakan jasa PSK di luar sana? Ya, jadi aktivitas seksualnya terjadi, namun nggak aktif, nggak ketemu dengan orang itu lagi nih beda-beda nih. Jadi minggu ini sama siapa, PSK-nya minggu depan siapa lagi, atau dengan LC mana, besok sama LC mana lagi, itu selingkuh bukan? Agak sulit kan kita terjemahkan. Atau ketika melibatkan dua-duanya nih, secara hati ada, emosinya terlibat, aktivitas seksualnya juga dapat, nah itu selingkuh bukan? Ini sudah selingkuh dong. Tapi perselingkuhan itu batasnya sampai mana? Sampai detik ini memang kerap jadi perdebatan sih. Jadi kalau kita WA-WAan aja nih, texting online gitu, ya apakah ini selingkuh? Nah jadi tiap orang intinya kalau ngerasa hatinya udah mendua, ya itulah perselingkuhan. Nah terus kok bisa ada yang potensial selingkuh ya? Nah kita cermati yuk gitu ya. Jadi kalau rata-rata kita ukur profilnya, umumnya mereka yang nggak ngerasa selingkuh tadi, dia kan nggak ngerasa selingkuh, having fun, gitu kan? Memang agak aneh ya. Yang kalau kita tanya sama mereka, mungkin ada juga teman-teman aku juga yang istilahnya punya istri dua. Waktu saya tanya, kan kalau di aku kan itu cari penyakit. Kenapa? Aduh, kita sama satu aja kadang-kadang nggak selesai-selesai ceritanya, mau dua, kisu itu ya.
Satu aja berat ya. Iya. Apalagi mau 2 gitu kan ya. Aduh. Dari penyakit gitu kan ya. Nah. Ya. Jadi kan kalau kita cermatin yang tadi nggak merasa selingkuh, ternyata mereka punya profil waktu kecilnya, ya, yang namanya relasi primernya nggak terbentuk. Oke. Kan waktu kita kecil relasi primer itu dengan papa, mama. Jadi ini gambarnya papa, mama, ya, ini anak. Yeah. Jadi segitiganya dapat ya. Yeah. Nah, relasi primer si anak dengan ayahnya, dengan ibunya nggak terbentuk, ya karena tadi dia diasuh bukan sama papa mamanya. Okay. Ternyata diasuh oleh kakek, nenek, oleh om, tante. Jadi di Indonesia ternyata sering banget ada anak yang waktu kecil diasuhnya bukan oleh orang tua. Orang tuanya ada yang tugas keluar kota, ada yang memang orang tuanya udah pisah, sehingga dia dititipkan sama kakek nenek. Dan di rumah sana ternyata ada banyak figur-figur pengasuh utamanya. Ada tante-tante yang rame, ada omnya juga, ya, ada juga neninya, ada pengasuhnya juga, dan ada teman-temannya. Jadi ini anak betul-betul relasi primernya nggak terbentuk. Jadi buat dia yang dia pahami waktu dia kecil, relasi primer itu yang one on one tuh nggak ada. Oke. Pemenuhan kebutuhan emosional dapatnya tuh rame-rame dari figur yang banyak. Jadi saat dia dewasa, Oh, jadi ngertinya karena saat punya relasi yang one on one nih, eksklusif, kan kita kalau nikah eksklusif. Tidak paham itu ya. Dia nggak dapet. Okay. Buat dia eksklusif kayak gini nih rasanya masih hampa. Dia nggak terbiasa dengan pola primer. Dia maunya yang banyak gitu kan, rame. Gitu kan ya, terbiasa rame. Nah tapi kok ya kalau bagi mereka itu memang bukan perselingkuhan, lantas apa dong? Nah ini dia. Makanya nanti kalau ketemu dengan korban-korban perselingkuhan, jadi istri-istri yang suaminya berselingkuh, ya, yang akan aku tanyakan banget di awal adalah apa yang diharapkan dari pernikahan ini nih? Mau dilanjutkankah? Dengan ke psikolog, dia mau lanjutin, jadi mau berbenah, mau maafin, atau memang mau bubar jalan nih? Kalau memang mau berbenah, kita latihan yuk, mengubah penghayatan bahwa ya pasangan nggak menghayat itu sebagai perselingkuhan loh, cintanya cuma sama Anda. Artinya penghayatan kita yang mesti kita benahin nih, bahwa ya suami ternyata ketika lagi di luar sana, ya ternyata dia lagi pemenuhan kebutuhan lain nih, yang dia gagal dapatkan di kita, bukan karena kitanya nggak cukup baik, bukan karena kita gagal, bukan karena kita jelek gitu kan ya, karena buat perempuan-perempuan yang dulu pernah punya isu, ya dia dibandingkan dengan kakaknya atau adiknya, dia kalah cantik atau kalah prestasi atau kalah mereka lebih sensitif nih. Ketika suaminya punya teman atau punya, wah, egonya semakin kayak ini push buttonnya banget nih, boom gitu kan, bluf, meledak egonya ke bawah, dia ngerasa kayak dibandingkan, dia ngerasa terlalu baik, padahal itu isu-isu yang dari dulu udah muncul. Nah jadi menarik, kalau bahas tentang perselingkuhan tuh luas banget, bisa dibahas kemana-mana, tapi kalau kita cermatin kok bisa dengan yang downgrade ya. Iya. Apa sih ini gitu makanya agak bingung. Karena biasa ya kalau ini aku cerita aja. Biasanya kalau kita kumpul cowok-cowok ya nggak ada ceweknya. Ya janganlah agak nyenggol ya, dalam arti kalau udah bicara kan kadang-kadang ngejok ya. Wah, istri kedua bagaimana? Wah, cewek itu beginilah. Kalau ada yang lewat ini pertemanan yang mana sayang, nih hati-hati nih. Oh iya. Soalnya pertemanan itu menular loh. Yang satu punya istri kedua, besok yang lain juga nular nih masalahnya. Tapi memang ini kalau kita cerita kumpul, kita pasti cari yang semirip-mirip. Misalnya suami-suami pada takut istri. Nah, itu ngobrol tuh, wah istri saya begini, istri saya begitu. Ini jadi geng mana nih? Geng takut istri apa geng yang punya selingkuhan? Iya. Yang tadi. Ya, ke geng media. Nah, kalau yang ngegengnya memang punya selingkuhan, mereka satu komplotan. Kita nggak bisa masuk. Kenapa nggak nyambung? Ya kan yang mereka ceritakan, ya kita nggak nyambung lah, nggak cun lah. Nah, tapi ya memang kebanyakan kalau kelompok cowok-cowok kita cerita terbiasa kalau ngejok. Kalau memang joknya mungkin kita bilang kampungan karena nyenggol-nyenggol tentang perempuan. Cantik atau tidak, seksi atau tidak, itu common. Memang ketika menjurus yang lebih jauh, kita back off. Pasti pembicaranya tidak dilanjutkan. Nanti topiknya pindah personil biasanya. Yang dulu yang dibicarakan pertama mungkin yang lewat
sales mobil A, nah besoknya cerita sales mobil B. Tapi nggak ada yang permanen, pindah-pindah terus, pindah-pindah aja pindah-pindah gitu kan, terus. ya? Jadi itu for fun kali. Bahan buat ngobrol aja sebenarnya. Wow, oke. Selingan. Oke, selingan keluarga utuh. Oke. Iya. Tapi kalau sampai wah ini dijalani dengan downgrade agak mikir kan? agak antik. Nah, jadi seringkali ya secara psikologis kan kita butuh paham dong apa ya yang bikin orang kok maunya selingkuh tapi dengan downgrade. Nah, biasanya kita akan sisir dulu nih. Dulu waktu pertama kali nikah, siapa yang nikahnya marry down, siapa yang marry up? Seringkali suami-suami yang punya egonya besar, pride-nya besar, ya, menikahi perempuan-perempuan dari keluarga yang jauh lebih berhasil, lebih wealthy, lebih tajir kalau netizen bilang gitu ya, dan lebih sukses gitu, keluarganya lebih hebat. Sehingga biasanya kan kalau kita lihat hukum biologinya gitu kan ya, secara umum, secara budaya, laki-laki menikahi perempuan yang di bawahnya sedikit. Ya, dia lebih berhasilnya, ini perempuan di bawah gini kan, atau setara lah ya, minimal setara. Dan yang paling umum sebetulnya secara psikologis homogami istilahnya, setara, laki-laki perempuan nikah karena memang mereka dari background keluarga yang kira-kira sama. Nah, ketika laki-laki pride dan egonya besar, dia cenderung menikah, memilih perempuan yang nanti bisa meningkatkan ego dan pride-nya. Jadi ini perempuan kayak atribut buat dia. Istrinya adalah atribut kekayaan buat dia. Atribut masuk lingkungan yang baru buat dia, gitu kan ya. Jadi dia nikah dengan perempuan yang lebih tajir, lebih sukses, bapaknya lebih punya perusahaan, sehingga dia rasanya egonya ikut naik. Berarti, dan umumnya berarti belum tentu atas dasar cinta dong ya? Ada hidden agenda memang. Jadi total cinta tuh kadang-kala batasannya juga abu-abu. Ini cinta beneran, ya, genuine, true love, atau memang ada hidden agendanya nih, agenda tersembunyi bahwa dia mau meningkatkan keakuannya gitu, mempermudah hidupnya gitu kira-kira. Nah, biasanya mereka-mereka ini kan namanya istrinya lebih memang. Ego istrinya juga jadinya terbiasa tinggi, namanya anak orang kaya ya gitu kan ya, biasanya lebih. Misalnya ini sering sekali kejadian kayak gini di praktikku ya. Sehingga ketika kita sisir ulang, ternyata si suami yang egonya besar tadi ya, ketika dalam perjalanan karirnya meningkat dan biasanya meningkat, karena ada mungkin ada bantuan, mereka akan mudah jatuh cinta dengan perempuan yang lebih tinggi lagi dari istrinya. Itu kalau upgrade. Kalau downgrade, mereka yang segitu-segitu aja, istrinya lebih istrinya makin lebih dia makin kecil di bawah sini, ya dia akan cari perempuan yang lebih rendah dari dia, yang downgrade, jadi jauh dibandingkan istrinya. Udah istrinya lebih cantik, ini nggak cantik, ini lebih tajir, ini entah berantah gitu ya. Namun yang mampu gini, bapak gitu, yang bisa benar-benar memenuhi serving dia, karena sama ini dia nggak pernah serving oleh pasangannya. Jadi kompleks memang. Jadi kalau sampai ada orang yang nikah downgrade, biasanya dia pemenuhan ego, pride, kelaki-lakiannya yang kemarin-kemarin di rumah tangga nggak dapet. Ini bukan salah istrinya loh, belum tentu. Ini orang yang memang punya isu dengan egonya sendiri dari awal sebelum nikah. Dan kadang-kala mereka pinter banget nyalain istrinya, blaming wife-nya, playing victim, bilang bahwa abis istrinya nggak pernah ngargain sih, nggak pernah serving dia. Dari awal memang egonya tinggi. Kalau memang egonya tinggi, kenapa dari awal nikah sama yang lebih keluarga backgroundnya, sosial ekonominya lebih di atas? Nikah aja sekalian main di bawah, nggak mau juga kan ternyata. Nah ini permainan karena egonya tadi ya, egonya tujuan sebetulnya. Jadi ada yang for fun, memenuhi ego, dan kadang-kadang seperti yang kamu bilang tadi benar sih, lingkungan turut menentukan. Kadang-kadang karena faktor lingkungan ada loh. Ini seluruh bapak-bapak ya yang kerja di situ tuh, aku nggak sebutin di mana ya. Tebak sendiri aja deh. Seluruhnya rata-rata isunya bahasa lingkungan, punya enong-enong, punya ani-ani. Makanya yang tadi dibilang di awal kan, kalau aku kan kalau lihat kelompok cowok-cowok, biasanya satu geng itu ya sejenis. Ada punya istri 2 lah, punya istri 3 lah, lalu mereka saling ngobrol
tentang bagaimana aku juga nggak ngerti karena nggak pernah ngikutan ya. Tapi maksudnya alhamdulillah. Kelihatannya sih ngobrolannya ya sekitar situ-situ aja sehingga nanti bahasanya ya akan kembali lagi ke situ. Kenapa ya ngomongnya ragu-ragu ya, takut tadi nggak mau ada di situ ya, istrinya ngamatin banget dari tadi. Saya psikolog kan peka banget nih, jadi dia ada di lingkungan itu apa bukan nih? Udah tangannya udah dingin nih. Kamu ada di lingkungannya tadi bukan sih? Iya. Nah. Kalau biasanya kalau selingkuhan, downgrade kan jarang lah ya sebenarnya, kalau sampai dinikahi itu kan sebenarnya jarang. Jarang kan. Tapi akan kelihatannya tuh sering dilakukan. Itu yang agak sebenarnya ya kita agak bingung sih sebenarnya. Nah, ini menarik sih ya. Ini menarik sampai ke pernikahan nggak sih sebetulnya? Ya. Udah downgrade sampai nikah nggak sebetulnya gitu kan? Atau ini cuma buat pemenuhan ego di luar sana, salingan saja gitu kan? Kalau misalnya sama istrinya sudah berpisah, lalu dia istilahnya menikahi selingkuhannya walaupun downgrade, itu mungkin cinta masa lalu atau bagaimana kita atau memang dengan istri yang pertama tidak cocok, itu agak maklum lah. Nah, kadang-kala ya kalau dia cuma istilahnya masih dalam pernikahan tapi cari selingkuhan downgrade, apa yang dicari itu yang tidak dipahami. Kadang-kala ini nih yang laki-laki nggak paham. Ketika mereka tadi niatnya main-main nih, main-main aja buat pemenuhan ego aja, tiba-tiba benar-benar kecantol. Ya, jadi tersihir oleh bukan ilmu guna-guna sih, tersihir oleh hormon-hormon yang dihasilkan oleh otak. Jadi otak saat tadi meskipun tadi niatnya main-main, tiba-tiba nggak sadar kan kecantol beneran. Hormon cinta itu ada 3. Oksitosin, dopamin, serotonin, itu segera dihasilkan oleh otak, sehingga rasanya tadi cuma cari kan kalau sugar daddy gitu ya, kalau selingkuhannya itu kan sugar apa sih istilahnya tuh kalau kayak begitu, adalah istilahnya gitu kan ya, apa sih istilahnya coba ya klik ke sana. Nah jadi si sugar daddy ini tadi kan mau main-main aja kan, having fun, karena semua teman-temannya pada punya ani-ani, ya semua pada bawa LC gitu ya, LC yang kemarin dilanjutin, atau mereka-mereka yang di lapangan golf tuh Cadigal itu diajak juga. Nah sekarang kita cermatin, ternyata kalau ternyata ada hal-hal yang bikin struck aja, love kan nggak bisa kita prediksi kapan muncul, tiba-tiba demen aja. Nah kalau tiba-tiba demen aja, karena tadi aspek seksualnya kayak aspek intimasinya ternyata cocok, obrolannya gimana pun ternyata lebih menyenangkan karena dia merasa di-serve beneran gitu merasa dicintai banget, apalagi dia punya pengalaman masa lalu, si sugar apalagi kalau si sugar daddy ini punya pengalaman masa lalu bahwa dia dulu seneng banget dipuja-puja ibunya, dipuja-puja sekitarnya, diperlakukan berlebih, di-serve-nya berlebihan. Maka itu juga pengaruh ya. Exactly, ada kebutuhan dari egonya untuk selalu dibesarkan kayak demikian. Padahal dia kan sebenarnya kan sudah punya istri. Kalau maksudnya aku tuh dia sudah punya hubungan primary yang baik dengan ibunya misalnya, tapi karena mungkin berlebihan juga. Kalau berlebihan, ternyata egonya jadi petantang petenteng makin besar. Ada kebutuhan untuk selalu di-serve. Nah ternyata Cadigal atau sugar baby-nya, sugar baby istilahnya, sugar baby ini ternyata cocok nih cara servingnya yang dihayati sebagai cinta nih buat dia. Akhirnya dia menikmati, dan ketika kita lagi jatuh cinta, otak nggak diam aja, ngasilin hormon cinta yang bikin kita makin kesihir dengan si sugar baby tadi. Jadi hati-hati, meskipun niatnya main-main, niatnya tadi having fun, bisa jadi beneran, apalagi ini kalau ini di luar keilmuan nih sayang. Ini percaya nggak percaya mesti kita percayain juga sih. Ya percaya nggak percaya, karena di agama juga ada namanya ilmu teluh, ilmu sihir. Ya guna-guna istri muda, guna-guna sugar baby gitu misalnya ya. Kita percaya guna-guna nggak? Ya percaya nggak percaya.
one of my klienku ada yang waktu itu ya sering keluar kota, akhirnya kecantol sama penyanyi di klub tersebut, ya. Akhirnya memang punya affair, ya. Istrinya merasa dikhianati, istrinya betul-betul down banget, ya. Minta bubar jalan, suaminya kan nggak mau. Akhirnya dia berusaha lepaskan nih si simpanan tadi, selingkuhannya. Ternyata tiap dia ada upaya mau ngelepasin, itu ada mimpi-mimpi buruk, ada gangguan di rumah mereka. Ini percaya nggak percaya, sampai mereka berdua nih yang datang, sampai bilang mungkin Mbak Vera nggak percaya ya tentang ada guna-guna seperti itu. Ya, namun ada banyak kok Mbak, contohnya beliau sebutkan ya, ada tokoh-tokoh yang ini kena guna-guna nih Mbak, ini kena guna-guna. Baiklah gitu kan ya. Percaya nggak percaya, kalau kita tadi nggak hati-hati, sok mau having fun, mau terpenuhi ego dan pride-nya aja gitu ya, ternyata kita terjebak sendiri, ya. Jangan sedih kalau nanti berakhir dengan perempuan yang downgrade tadi. Ya itu tadi, main api, siap-siap kebakar. Iya, itu dia. Itu catatan dari kita kali sayang ya. Tuh bapak-bapak mungkin sayang, ada yang mau diingatkan ke papa-papa di luar sana, ya, ke para suami-suami untuk nggak main api, ya, ke istri-istrinya mungkin. Kalau tidak mau terbakar api, ya jangan main api. Jangan main api. Ya jadi kalau nggak mau, ya akhirnya nanti punya pasangan yang downgrade, udah punya istri sah yang kece, yang cakep, gitu kan ya. Jadi udah punya istri yang kece, yang cakep, yang setia, ya dijalanin dengan baik. Nah ini catatan nih Han, dari kamu kan tadi sayang, jelaskan catatan dari aku nih sayang. Ya, buat perempuan, yuk kita cermati pasangan kita pasangan yang setia nggak sih sebetulnya. Nah, kalau menurut kamu ciri-ciri laki setia apa sayang? Yang kira-kira kayaknya nih kecil kemungkinan selingkuh, bukan mau jumawa ya, bahwa pasti nggak akan selingkuh, enggak, kita ngupayain. Tapi ciri-ciri pasangan yang kira-kira kayaknya setia nih kalau dari pantauan sesama laki-laki di pergaulan. Ya, ciri-cirinya ialah yang pertama pasti dia berkomitmen atas keluarga, pasangan, anak. Jadi fokusnya ke sana. Setelah itu tentu dia berfokus kembali. Kalau keluarga intinya sudah terpenuhi, dia melihat kecukupan dari keluarga extendednya, ya, saudaranya, orang tuanya. Nah, kalau fokusnya hanya di sana aja, harusnya sih tidak terpikirkan untuk yang lebih. Karena kalau kita cerita pemenuhan keluarga inti atau keluarga extended kan nggak ada batasnya. Betul, ya. Seperti itu. Jadi laki setia itu ada kok sebetulnya. Kalau mereka ternyata selingkuh, itu lebih banyak ke masa lalunya dia, trauma-trauma masa lalu, faktor kepribadiannya tadi, ya kan ya, dan hal-hal lain di luar pernikahan itu sendiri. Nah kalau catatan secara psikologisnya nih Han ya, kalau secara psikologis ada nih ciri laki-laki yang cenderung setia. Satu, yang kayak kamu gitu yang menikmati momen bersama pasangannya. Jadi suka berdua gitu, companionship-nya bareng. Jadi kalau kita lihat, kalau kita suka jalan pagi tuh sayang, kan ada kan suami istri yang kadang-kadang jalannya juga berdua, pergi makannya udah berdua, ke villa barengnya berdua. Nah itu ciri-ciri yang mereka cenderung setia. Nah satu lagi tambahan nih, catat ya, bahwa mereka yang setia umumnya punya masa depan berdua dengan Anda, dan itu dia ungkapkan lewat obrolan tentang rencana masa depan bareng. Gitu. Kira-kira rencana masa depan kita apa sayang? Tua bareng kan? Iya. Unyu-unyu. Kita minum dulu. Cheers sayang. Tegangnya tadi ya kamu ya ditanyain ya. Teman mainnya siapa? Lidahnya udah keluh. Teman mainnya siapa? Ian, ya obrolan kali ini mudah-mudahan menjadi catatan bareng-bareng. Bahwa kesetiaan itu butuh diupayakan sebetulnya, ya kan? Betul. Sampai ketemu di podcast mendatang. Tetap bersama saya, Vera Uli dan Hendry. Nah, dalam obrolan mesra Vera Uli, salam.